Oke, kita langsung menuju ke Mas Seno. Mas Seno, tidak diundangnya Presiden Joko Widodo ini apakah atas arahan dari Bu Mega atau ini sebetulnya suara dari grassroots? Ya tentunya suara dari grassroots. PDI Perjuangan ini sangat mendengarkan suara-suara dan masukan serta apa yang menjadi suasana kebatinan dari teman-teman di tingkatan akar rumput termasuk pengurus di tingkat ranting, nggak anak ranting. Oke, nggak Dan ada kalau arahan dari Bu bicara Mega tentang berarti ya? kebatinan itu, ada banyak kekecewaan atau keprihatinan atas proses pemilu kemarin. Yang mana sudah disampaikan misalnya melalui dissenting opinion Hakim MK bahwa ada dugaan atau adanya intervensi terkait dengan mobilisasi kekuasaan, terkait dengan abuse of power, terkait pelanggaran etik yang semua itu terbukti melalui putusan hukum yang sah dan tercatat di dalam tinta merah sejarah Republik Indonesia. Nah, ini yang jadi perhatian dari masing-masing setiap pengurus dan kader partai di PDI Perjuangan. Jadi suara itu berasal dari bawah, bukan sekedar dari atas, Mbak. Baik. Dan kalau bicara kenapa Pak Presiden sibuk, sebenarnya kan ada asbabun nusulnya juga. Kalau kita lihat waktu HUT partai kemarin kan bisa dilihat bahwa dari beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden bahwa beliau ada agenda kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya, kami menyadari lah ada tugas itu. Makanya kami Pak Jarod kemarin bilang bahwa ya beliau sibuk dan menyibukkan diri. Jadi kami rasa ya tidak perlu lagi untuk kemudian diberikan undangan. Mas Seno, tapi kan ini kesannya kayak pesimis banget, ngundang belum, tapi terus tiba-tiba udah bilang bahwa ya Presiden sibuk jadi nggak bisa datang gitu. Sebetulnya kan ya tinggal bilang aja bahwa ini adalah rakernas internal PDIP misalnya seperti itu. Ini gimana Mas tanggapannya? Ya itu karena ada asbabun nusul itu. Satu bahwa ya beliau pada saat HUT kan ada pengalaman, kita mau undang segala macam juga sudah disampaikan duluan bahwa akan ke luar negeri. Padahal kan beliau harusnya tahu juga kapan ulang tahun PDI Perjuangan. Jadi saya rasa ada agenda-agenda yang beliau rasa lebih penting daripada agenda-agenda kepartean. Kedua, dari suara hati dari para pengurus dan kader PDI Perjuangan, ini kami merasa bahwa nggak pas saja kalau di dalam pemilu kemarin yang kami telah sikapi bahwa itu memberikan ruang bagi kembalinya authoritarian populisme di demokrasi Indonesia. Kemudian kami mengundang Pak Jokowi, itu akan berlawanan dengan suara hati dari para kader dan pengurus PDI Perjuangan di tingkatan yang paling bawah. PDI Perjuangan ini punya legacy panjang sebagai partai yang saya rasa punya keberanian untuk melawan sistem demokrasi ala Orde Baru yang penuh dengan konsekuensi, meskipun sikap politik itu tentu membawa berbagai macam persoalan bagi kami. Tetapi kami telah membuktikan bahwa mampu melakukan itu. Pada saat 10 tahun Pak SBY menjabat sebagai presiden, PDI Perjuangan juga konsisten di luar pemerintah. Jadi saya rasa sikap politik yang memang melawan apa yang menjadi kecenderungan praktek atau realitas politik itu dilakukan di Perjuangan. Saya rasa hari ini internal, ya betul-betul internal, tidak mengundang. Ya, itu suara lain dari yang tidak merasa lagi menjadi PDI Perjuangan karena kita akan membahas berbagai persoalan serius termasuk tentang pilkada. Oke, itu suara dari grassroots ya. Kita mau ke Bang Abalin. Bang Abalin, bermasalah nggak sih dengan tidak diundangnya Presiden Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan? Kebatinan dari Pak Jokowi seperti apa sih? Enggak, kalau Jokowi enggak lah. Biar nanti masyarakat yang menilai semua statement yang disampaikan oleh Mas Seno dan PDIP. Semua rakyat juga tahu kan, jadi nanti ya biar saja. Kalau yang pasti saya mau bilang bahwa ini masalah internal, bagaimana sikap dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu biar saja. Tapi bagi Presiden Joko Widodo dengan seabrek-abrek ya istilah saya itu jadwal yang ada, tapi kan publik juga bisa punya penilaian sendiri, teman-teman media juga bisa menilai kan. Acaranya nanti baru tanggal 24, kemarin sudah press conference, kemudian menyebutkan tentang Presiden Joko Widodo sibuk dan menyibukkan diri. Biarlah nanti publik yang menilai apakah pernyataan yang tulus, kemudian tidak, itu lain cerita. Tapi saya mau bilang bahwa sudah waktunya, saatnya sekarang, mari kita move on. Soekarno adalah seorang negarawan yang luar biasa sejatinya.
Kenapa kalian tidak mengikuti akhlak dan perilaku Soekarno dalam melihat masa depan bangsa dan negeri ini? Supaya mari jelas kita bicara dengan baik, karena Republik ini membutuhkan sebuah langkah-langkah yang maju di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Baik, dari Bang Abalin coba kita langsung minta analisisnya dari Mas Adi Prayitno. Ini seperti apa Mas tanggapannya bahwa PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo dengan alasan bahwa Presiden ini sibuk gitu. Artinya sudah berasumsi duluan nih. Nah, ini Anda melihat analisisnya seperti apa? Mas Adi, silakan. Ya, kalau saya melihat dari jauh, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya hubungan antara Jokowi dan PDIP ini wassalam. Sudah tak ada lagi yang kemudian bisa menjadi lem berekat di mana Jokowi dan PDIP ini bisa bersatu kembali di kemudian hari. Jadi argumen yang disampaikan oleh PDIP, Pak Jarod, kemudian Aryo misalnya tadi itu kan sebenarnya adalah argumen-argumen normatif yang berbau sindiran secara terbuka, di mana memang PDIP itu sudah menganggap Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi sudah tak dianggap sebagai kader, Jokowi sudah dianggap tidak sebarisan dengan mereka, Jokowi sudah dianggap tidak mau baris berbaris dengan kepentingan politik PDIP. Bagi saya agak aneh kalau di kemudian hari masih ada upaya-upaya untuk terus mengaitkan antara Jokowi dan PDIP. Karena bagi kita pun yang melihat dari jauh sudah tak ada lagi hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Ini kan titik kulminasinya itu bisa dibaca ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka, kemudian maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto yang notabene-nya itu menghadapi calon yang diusung oleh PDIP, Ganjar dan Mahfud. Saya kira sejak saat itulah kemudian ada hubungan yang tak lagi bisa diselamatkan. Ada hubungan yang renggang, ada hubungan yang kemudian terputus yang tak bisa disambung antara Jokowi dan PDIP. Oleh karena itu praksis setelah Jokowi merestui Gibran maju dalam Pilpres, dalam acara-acara penting yang dilakukan oleh PDIP, entah itu Rakernas, entah itu ulang tahun, entah itu misalnya halal bihalal, PDIP juga kelihatan sama sekali tidak terlampau menganggap Jokowi sudah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi bagi saya tak ada cerita lagi ke depan bahwa Jokowi PDIP dan PDIP masih menganggap Jokowi. Dan saya turut meyakini bahwa biarkanlah PDIP itu seperti apa yang terjadi pada hari ini, sudah menganggap Jokowi itu outsider, dan begitu pun Jokowi sudah menganggap PDIP bukan sebagai rumah besarnya, tempat untuk mengakselerasi semua kepentingan politiknya. Karena bagi saya tidak lucu, karena hampir sepanjang pemilu presiden di 2024 ini, kawan-kawan PDIP kan menyerang Jokowi secara terbuka, agresif, membuka aurat politik, kelemahan-kelemahan politik, dan luka politik yang itu tentu menjadi luka yang sampai saat ini masih membekas. Oleh karena itu Vita, bagi saya yang paling penting adalah ke depan tak ada lagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ini mempertegas hubungan PDI Perjuangan dan juga Jokowi ini berakhir. Kita tanyakan ke Mas Seno, betul nggak itu Mas Seno? Ya, kalau dibilang bahwa oleh Ustadz Adi Pray tadi bahwa Pak Jokowi sudah tidak memedulikan PDI Perjuangan sebagai rumah, bukan hanya tidak memedulikan, tapi kalau dari pengakuannya Mas Andi Wijayanto misalnya itu kan konsepnya dalam seperti membakar rumahnya sendiri. Jadi bukan tidak peduli lagi, tapi dibakar rumahnya kalau kata Mas Andi Wijayanto. Dan terima kasih Bang Ngabalin tadi diberikan ingatan tentang Bung Karno. Saya rasa kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rike Diah Pitaloka bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan ideologi itu nggak perlu, saya rasa itu berlawanan sebenarnya dengan apa yang menjadi karakter politik dari Bung Karno, seorang ideolog politik yang menciptakan Pancasila, yang itu kemudian menjadi basis dari way of life kita. Sikap-sikap itu atau statement-statement yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi, ini kan menggambarkan bahwa ada perbedaan pemikiran politik yang mendasar, yang fundamental tentang apa yang menjadi perjuangan politik PDI Perjuangan yang digerakkan karena keyakinan, dengan praktek langkah politik yang kemudian diteladankan oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini kan dua hal yang berbeda. Maka saya rasa kalau itu memang terjadi, menjadi alasannya bukan kami yang kemudian menutup jalan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lah yang membakar jembatan itu, yang membuat blokade itu, sehingga kami juga sulit kalau mau bicara yang lain-lain. Saat bicara tentang persatuan atau kesatu paduan hati, ini kan butuh kesamaan pemikiran dulu. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Tidak semua. Saya rasa ya apakah
Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Ini Terima saya kasih rasa kepada sikap politik Bapak-Bapak itu semua yang juga telah penting di bergabung dalam politik Indonesia. dalam dialog bersama Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak semua, selamat sore dan kita akan melihat kejutan-kejutan apa yang diberikan Ya. PDIP dalam Rakernasnya.